Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai sejauh ini. Kami sungguh percaya bahwa tidak mungkin kami ada sampai sejauh ini kalau Engkau tidak menghendakinya. Karena itu sekali lagi Bapa, terima kasih dan terpuji-pujilah Engkau. Kiranya Engkau ditinggikan, dimasyurkan, dimuliakan. Dan malam ini kami sungguh-sungguh bersyukur sekali lagi. Engkau mengizinkan kami semua boleh berkumpul di tempat ini, meninggikan Engkau dalam persekutuan ibadah ini. Secara khusus, malam ini kami akan belajar prinsip-prinsip penting dari firman-Mu yang suci. Karena itu urapi kami semua. Urapi semua peserta. Urapi juga hamba-Mu yang hina ini, yang penuh keterbatasan ini. Supaya kami semua sama-sama takluk pada firman-Mu yang suci. Fasilitas yang sedang digunakan ini Tuhan, kami mohon sekali lagi berkatilah. Karena kami juga sungguh sadar di mana pekerjaan Tuhan dijalankan, diperjuangkan. Tapi di sana juga kuasa-kuasa jahat selalu bermaksud mengacaukannya. Di mana Tuhan bekerja, di situ juga iblis terus bekerja. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Belalah kami. Jangan biarkan kami Tuhan. Jadikan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya benih-benih firman yang akan disampaikan, yang akan kami dengar sungguh-sungguh akan hidup. Bahkan akan mengendalikan setiap inci kehidupan kami. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Anasir-anasir jahat yang hendak mengacaukan kami mohon Tuhan, usirlah dari tempat ini demi nama Yesus Kristus. Biar roh Tuhan yang kudus memproteksi kami. Biar roh Tuhan yang kudus akan mencelikkan kami. Supaya kami tetap waspada, kami tetap terjaga, kami tetap fokus pada kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Dengarkan doa kami Bapa, dengarkan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya sudah sedikit memberi penggambaran yang disebut dengan pemimpin rohani atau pemimpin Kristen. Bukan hanya karena dia beragama Kristen. Tapi yang disebut pemimpin Kristen adalah dia yang mengenal Allah. Dia yang memiliki relasi yang intim dengan Allah. Dan dia yang menjalankan kehendak Allah bagi kemuliaan Allah. Sehingga kemudian saya mengatakan begini. Siapakah yang disebut dengan pemimpin Kristen atau pemimpin rohani? Pemimpin Kristen atau pemimpin rohani adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk mempengaruhi orang lain, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang saya sampaikan kemarin saya rekam dan hari ini juga direkam. Karena kita sangat terbatas untuk menangkap, mencatat, kita sangat terbatas. Maka tadi pagi saya sudah share kepada 2 teman. Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah tahu. Jadi mungkin saudara boleh akses itu untuk mencatat lagi hal-hal yang penting. Dan saudara boleh pakai kemana saja. Copy paste pun boleh tanpa menyebutkan sumbernya. Yang penting Kristus ditinggikan. Itu jauh lebih berharga. Yang penting Kristus dimasyurkan. Yang penting kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan yang murni itu diajarkan kepada banyak orang. Maka saudara boleh pakai lagi di tempat-tempat lain, di komunitas-komunitas kecil, di mana saudara boleh menjadi pemimpin rohani di tempat itu.
Dan malam ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab ada salah satu tokoh yang sangat agung di dalam Alkitab. Dicatat di dalam Alkitab Kejadian mulai pasal 37 sampai pasal 50. Ini tokoh yang sangat muda, tokoh yang sangat agung, menjadi pemimpin rohani, menjadi pemimpin yang memiliki karakter yang sangat membanggakan, sangat luar biasa. Dan saya kira kita akan fokus pada pribadi itu. Dia adalah Yusuf. Saudara tahu di dalam Alkitab itu dicatat, saya tidak akan membacakan Alkitab yang menjadi sumber kita belajar tentang karakter kepemimpinan, belajar dari Yusuf. Jadi kita akan fokus pada, di catatan saudara-saudara ada, saya mengutip, ada karakter-karakter kepemimpinan yang ada di catatan saudara-saudara. Tapi seperti saya katakan kemarin, mari kita, karena ini Bible study, mari saya mengajak kita betul-betul fokus pada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena di situ ada John MacArthur yang menulis beberapa 22 karakter pemimpin rohani, karakter pemimpin Kristiani yang harus dimiliki, mutlak dimiliki oleh seseorang yang akan disebut pemimpin rohani, pemimpin Kristen. Tapi saya mengajak kita fokus, bacaan Alkitab memang agak panjang, kita akan membaca mulai pasal 37 Kejadian sampai pasal 50, tapi kita tidak akan membacanya, saudara-saudara nanti baca. Saudara-saudara, kemunculan pertama Yusuf dicatat di dalam Kejadian pasal 37. Di situ saudara tahu, saudara perhatikan di situ, umur Yusuf pertama kali dimunculkan oleh Alkitab, pertama kali dicatat oleh Alkitab, umurnya berapa? 17 tahun. Tapi yang menarik di situ dikatakan pada umur 17 tahun Yusuf itu biasa menggembalakan kambing domba. Jadi sekali lagi di dalam Alkitab dicatat Yusuf itu biasa menggembalakan kambing domba. Kelihatannya sangat sederhana kata-kata itu, tapi saya menarik pelajaran penting dari situ. Sejak muda, saudara tahu Yusuf itu lahir dari keluarga yang sebenarnya bukan keluarga miskin. Papanya orang yang sangat kaya. Tapi yang menarik adalah di masa muda itu Alkitab mencatat Yusuf menjadi orang yang sudah melatih diri banting tulang. Saya kira ini prinsip pertama. Pemimpin Kristen harus berani banting tulang. Sama-sama, 1, 2, 3. Pemimpin Kristen harus berani banting tulang. Orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau banting tulang tidak mungkin mempengaruhi orang lain. Berapa banyak anak muda Kristen yang karena orang tuanya mampu, karena orang tuanya kaya, maka kemudian berdampak pada dia sibuk menghambur-hamburkan kekayaan orang tuanya. Tapi kita belajar karakter yang penting dari Yusuf. Kalau saudara mau menjadi pemimpin Kristen yang berpengaruh, yang berdampak, yang membawa orang-orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan, maka prinsip yang harus dipegang teguh, belajarlah dari muda menjadi orang yang banting tulang. Pemimpin Kristen tidak boleh malas. Pemimpin Kristen tidak boleh selalu berpangku tangan. Pemimpin Kristen harus selalu bergairah, bekerja keras, banting tulang, harus selalu punya inisiatif. Saya sudah menyebutkan beberapa karakter yang disebut oleh John MacArthur itu. Tapi kita justru mendapati di dalam kisah Yusuf. Yang kedua, ada yang menarik saudara. Ada hal menarik yang lain dicatat tentang Yusuf. Ada banyak kali Yusuf melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya kepada ayahnya. Apa yang saudara boleh tangkap dari hal itu? Apakah dia sekedar Carlota? Nyanda.
Saya yakin bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika dicatat. Beberapa kali Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya melakukan sesuatu yang tidak benar, dia laporkan kepada ayahnya sebagai tanda ketidaksetujuannya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Sudah belajar prinsip ini. Pemimpin Kristen tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Amin. Pemimpin Kristen harus bersikap ketat terhadap hal-hal yang benar, tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Tapi kadang-kadang sebagaimana saya singgung kemarin, ada berapa banyak pemimpin Kristen yang mengkompromikan kejahatan demi kedamaian, demi baku-baku baik. Padahal Alkitab bilang, kalau engkau melihat temanmu salah, lalu engkau tidak tegur dia, dan dia mati dalam kesalahannya, maka Tuhan pun akan menuntut engkau. Tapi kalau engkau lihat temanmu salah, lalu engkau tegur dia, tapi dia tidak berbalik dari kesalahannya, maka minimal engkau menyelamatkan nyawamu. Tapi kalau engkau melihat temanmu salah, lalu engkau tegur dia, dan dia berbalik dari jalan-jalannya yang salah, engkau menyelamatkan dua nyawa, nyawamu dan nyawanya. Berapa banyak anak muda seperti itu, berapa banyak orang Kristen. Biar itu kuat dia pe urusan dengan Tuhan, nanti Tuhan urus pada dia. Jadi yang penting orang baku-baku baik, rasa begitu mau togor pada dia. Kadang-kadang kita bersikap terhadap hal-hal yang tidak benar karena telah merugikan kita. Tapi sepanjang kejahatan itu tidak berdampak pada kita, kita berdiam diri. Selama tidak merugikan kita, kadang-kadang kita menjadi apatis. Kadang-kadang kita tidak mau bertindak karena tidak bersangkut paut dengan kepentingan kita. Iya, engkau tidak dirugikan, tapi orang lain dirugikan. Maka pemimpin rohani harus memiliki kepekaan. Saudara tangkap sampai sini maksud saya? Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ada hal menarik yang lain. Yusuf itu sebelum menjadi pemimpin, dia pemimpi. Oke? Dia mimpi satu waktu, dia mimpi. Kalau dia cerita pada kakak-kakak. Saudara tahu tentang cerita itu bukan? Dia mimpi apa? Satu waktu dia bilang, kakak-kakak, satu waktu kita mimpi, tadi malam kita mimpi orang lagi panen gandum di ladang. Lalu tiba-tiba berkas gandumku berdiri tegak, dan berkas kamu sekalian sujud ke berkas gandumku. Tapi ternyata keluarga itu keluarga penafsir mimpi. Dorang langsung tahu. Kira-kira kalau dia orang Manado, dia bilang begini, jadi nggak ada maksud orang sama bawa sujud pangana, so ganti dong. Tapi saudara tahu, itu sebenarnya penglihatan yang sudah mulai Tuhan berikan kepada dia sejak dia masih muda. Dia mimpi lagi. Satu waktu dia cerita, "Pa, Ma, tadi malam aku mimpi apa nak? Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku." Apa dia Bapak bilang? Mimpi apa sih itu? Jadi nggak kira papa, mama, dan kakak-kakakmu akan sembah engkau. Kita heran juga ya. Ini keluarga cepat sekali mengartikan mimpi. Dan benar, itu terjadi nanti bertahun-tahun selanjutnya bukan? Jadi ada kelebihan, ada potensi, ada karakter yang mantap yang tergambar sejak masa muda. Tapi apakah dia mendapat sanjungan, pujian, pembelaan, dukungan dari orang-orang di sekitar dia? Nah, ini menarik. Justru kelebihannya, ketidaksukaannya kompromi dengan kejahatan, justru melahirkan kebencian dari saudara-saudaranya. Saudara belajar apa dari situ? Saya kemarin bilang, ketika engkau berdiri memperjuangkan kebenaran,
sangat mungkin justru engkau akan dibenci. Bukan hanya dibenci, dimusuhi. Bukan hanya dibenci dan dimusuhi. Apa yang kakak-kakaknya lakukan terhadap Yusuf? Suatu ketika mereka bermufakat, mari kita matikan dia. Sudah tahu cerita itu? Tapi menangkap makna-makna dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kisah hidup Yusuf menjadi menarik untuk kita belajar karakter kepemimpinan yang bukan bersifat teoretik, tapi sungguh-sungguh telah hidup dan dihidupi oleh orang muda seperti Yusuf. Saudara-saudara lebih tua dari dia barangkali. Kan? Apa yang mereka lakukan? Mari kita matikan Yusuf. Mereka aniaya dia, mereka persekusi dia, dan singkat cerita dia dijual, bukan? Akhirnya dia menjadi budak di tanah Mesir. Saudara belajar apa sampai sini? Mari saya berharap kita tetap fokus. Saya belajar hal penting di sini. Ketika Yusuf sebenarnya hidupnya lurus, hidupnya benar, menjadi teladan, tidak suka kompromi dengan kejahatan. Apa kurangnya dia? Tapi ketika dia diperlakukan tidak adil, apakah kemudian dia surut, karakternya menjadi buruk misalnya? Tidak. Maka saya belajar hal penting di sini. Seorang pemimpin Kristen tidak boleh surut dalam tekanan. Sama-sama, 1, 2, 3. Pemimpin Kristen tidak boleh surut dalam tekanan. Kadang-kadang kita, ketika kita telah mati-matian berjuang, lalu tidak mendapat pembelaan, justru yang terjadi adalah penganiayaan, disingkirkan, tidak dihargai, tidak diberi tempat, dipersekusi, kita akhirnya luntur. Apa yang orang bilang? Percuma, sama Jokote, mau hidup benar dan mau hidup suci tidak pengaruh. Sudah, dorang yang ruci aman-aman dorang pejalan, kita yang so berusaha tidak mengkompromikan kejahatan, tidak mengkompromikan ketidakbenaran, tapi justru kita mendapat apa? Mendapat penganiayaan. Tapi kita belajar dari Yusuf. Seorang pemimpin tidak pernah surut dalam tekanan. Amin. Lalu akhirnya dia dijual di tanah Mesir. Sampailah dia di rumah Potifar. Oke. Di rumah Potifar. Potifar itu Alkitab bilang dia seorang kepala pengawal raja. Kalau sekarang kepala pas pampres, kan? Dia bekerja di situ. Sekarang keadaannya berbalik. Dulu di rumah bapaknya, dia mendapat semacam perlakuan istimewa sampai papanya berani suruh penjahit yang paling bagus, yang paling mahir, jahitkan pakaian yang paling bagus untuk Yusuf. Tapi sekarang keadaannya berbalik. Dia menjadi budak. Saudara tahu, budak di zaman itu tidak serta-merta bisa kita samakan dengan pembantu rumah tangga zaman sekarang. Orang yang disebut budak, hak hidupnya boleh dikatakan sonya ndak ada. Hak hidupnya mau apa, dia sangat bergantung kepada majikannya. Kalau sekarang, kalau misalnya ada pembantu rumah tangga, lalu dia tidak suka dia majikan, dia boleh mengundurkan diri. Zaman itu ndak boleh. Selama tidak diizinkan oleh sang majikan, dia tidak boleh mundur. Jadi betul-betul hak asasi manusia telah terpasung. Tapi yang menarik, kalau saudara baca terus, muncul ayat begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa hal yang boleh kita pelajari dari sini? Orang-orang yang berjuang benar, pemimpin Kristen yang berani berjalan lurus, ketika mendapat penganiayaan, ketika tidak mendapat pembelaan dari sesama, percayalah, penyertaan Tuhan tetap akan diberlakukan. Amin. Maka jangan surut dalam tekanan apapun. Orang-orang yang berjuang benar
akan tetap mendapat pembelaan dari Tuhan, tidak peduli mereka itu mayoritas atau minoritas. Sehingga Alkitab mencatat Yusuf disertai oleh Tuhan walaupun dia dalam keadaan sebagai budak di tanah Mesir, menjadi babu. Tapi Alkitab bilang sekali lagi, Tuhan menyertai dia dan segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Saudara mau pekerjaan saudara dibuat berhasil oleh Tuhan? Jangan surut dalam tekanan apapun. Tetap bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ada yang lebih menarik saudara. Kalau baca terus, saya waktu membaca tadi sore sebelum datang, saya baca sambil merenungkan, sambil memikirkan. Ada ayat begini muncul. Bukan hanya Tuhan menyertai Yusuf dan pekerjaannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Malah sampai muncul kalimat begini. Ketika tuannya, maksudnya si Potifar, melihat bahwa Tuhan Allah menyertai Yusuf. Sekarang begini, ini kalimat menjadi penting saudara. Yusuf secara spiritual, secara keagamaan menjadi minoritas di tanah Mesir. Dia sendiri, dia orang Yahudi. Allahnya lain dari Allah yang disembah orang-orang Mesir. Tapi bagaimana boleh muncul ayat begini? Ketika tuannya melihat Yusuf disertai oleh Tuhan, dan bahwa tuannya melihat bahwa semua keberhasilan itu datangnya dari Tuhan, maka tuannya mempromosi dia. Bagaimana boleh? Saya memikirkan begini teman-teman. Kok bisa tuan itu Potifar dengan Yusuf agamanya berbeda, keyakinan berbeda, Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berbeda. Tapi bagaimana si Potifar tahu bahwa yang membuat Yusuf berhasil adalah Tuhan dari Yusuf? Saya yakin satu hal. Waktu dia menjadi budak di tanah Mesir, sekaligus menjadi minoritas di dalam aspek iman, tetapi itu tidak membuat dia melunturkan prinsip-prinsip kerohanian. Sangat mungkin yang terjadi adalah meskipun dia, saya pertegas kalimat ini, meskipun dia minoritas dari aspek keyakinan, tapi dia menjadi mayoritas dari aspek mutu kerja. Inilah pemimpin Kristen yang sejati. Kadang-kadang saudara mungkin ketika ada di tempat-tempat tersendiri, atau maksudnya di tempat-tempat di mana saudara-saudara menjadi sangat minoritas dari aspek keyakinan, kadang-kadang nilai spiritualitas itu juga menjadi pudar. Tapi saya yakin kata-kata dalam Alkitab itu memberi inspirasi kepada kita bahwa itu bukan cara berpikir pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar dimanapun dia, di dalam masyarakat yang mayoritas berbeda dengan keyakinan, itu tidak boleh melunturkan nilai-nilai spiritualitasnya. Iman kepada Yesus Kristus tidak boleh menjadi pudar ketika saudara-saudara misalnya suatu ketika berada di tempat-tempat di mana komunitas masyarakat itu menjadi komunitas yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Tapi ada hal-hal kecil yang saudara boleh perhatikan. Kadang-kadang orang karena dia bergaul dengan orang-orang yang beragama lain, maka sampai waktu makan pun dia tidak berdoa. Alasannya tidak berdoa karena malo dorang mulia. Saya pernah lihat orang begitu. Saya pernah lihat bahkan pendeta yang bergelar doktor, satu waktu dia diminta untuk memimpin doa pembukaan satu acara partai politik. Partai itu memang partai nasionalis, tapi yang kemudian yang hadir di ruangan itu orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Ada yang menarik, pendeta itu waktu berdoa, dari pertama, dari mari kita berdoa sampai amin, tidak pernah menyebut satu kali pun, tidak pernah menyebut nama Yesus. Karena apa? Menghargai katuk dorang. Ini yang paling berbahaya. Yesus bilang, kalau engkau malu mengakui aku di hadapan Bapakku yang di sorga, aku akan malu
Maaf, kalau engkau malu mengakui aku di hadapan sesama manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di hadapan Bapakku yang di surga. Tapi berapa banyak orang yang sekalipun dia menjadi minoritas di masyarakat, dia tetap berani bersaksi sehingga orang boleh tahu keyakinan iman kita seperti apa. Tapi saya kira ini menarik sekali. Saya membaca ini. Orang melihat iman dari Yusuf. Ini karakter yang baik untuk kita teladani. Sehingga orang melihat bahwa yang membuat berhasil Yusuf ini adalah Tuhan. Jadi dia tidak hanya sibuk bekerja membesarkan dirinya, tapi bekerja membesarkan Tuhan. Inilah karakter pemimpin yang benar. Saya pernah mendengar satu kalimat yang sangat menarik. Saudara boleh hafal kata-kata dari pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, kalau engkau terlihat sibuk dalam pelayanan, tapi orang tidak melihat Kristus dibesarkan dalam pelayananmu, engkau gagal. Kalau engkau terlihat hebat dalam pelayananmu, tapi orang tidak melihat Kristus ditinggikan dalam pekerjaanmu, engkau gagal. Berapa banyak orang Kristen yang bermental seperti Yohanes Pembaptis. Ketika saudara pernah baca di Injil Yohanes, ketika satu waktu Yohanes didatangi murid-muridnya memberi laporan, "Guru, semua muridmu sekarang sudah lari, mereka sekarang sedang mengikuti Yesus." Tapi apa Yohanes bilang? Enggak apa-apa, biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Pemimpin rohani tidak boleh kehilangan identitas imannya dalam keadaan apapun. Karena Tuan Potifar melihat dia seperti itu, apa yang terjadi? Alkitab bilang, dipromosilah si Yusuf ini menjadi apa? Ketua PBB, Persatuan Budak-Budak. Jadi promosi, naik pangkat. Otomatis kekuasaannya lebih besar, uangnya juga lebih banyak. Karena Alkitab bilang Tuan Potifar itu memberi kepercayaan semua urusan rumah tangga, semua urusan kedinasan, semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Sehingga segala sesuatu urusan dalam rumah, ini pejabat negara, pasti urusannya sangat banyak, semuanya diserahkan kepada Yusuf kecuali makan dan minum dari Potifar itu. Sekarang Yusuf, kalau boleh pakai bahasa sederhana, sekarang dia dipromosi, naik jabatan, lebih tinggi kedudukan. Memang sih masih budak, sekarang ketua budak-budak. Kekuasaannya lebih besar, kepercayaan yang diberikan lebih besar. Tapi juga pasti gajinya lebih banyak. Apakah berubah karakternya? Justru waktu diberi kepercayaan yang lebih besar, tidak ada yang berubah. Malah di Alkitab dicatat Yusuf makin giat melakukan segala kepercayaan yang diberikan kepada dia. Tapi Alkitab berulang-ulang mencatat Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Sudah sampai sini saya tahan. Kita belajar apa dari aspek ini? Banyak orang, saudara, waktu masih di bawah, waktu belum besar kekuasaannya, waktu dia masih berkedudukan sangat rendah, waktu uangnya masih sedikit, karakternya begitu mantap, imannya begitu kokoh. Tapi waktu mulai naik, mulai mendapat kekuasaan yang lebih besar, mulai mendapatkan kesempatan mempengaruhi lebih besar, mulai punya uang yang lebih banyak, justru imannya mulai terjun. Sehingga ada satu kalimat yang saya suka dari pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, ada orang, perhatikan kalimat berikut saudara-saudara, ada orang waktu masih miskin imannya kaya, waktu mulai kaya imannya mulai miskin. Saudara tangkap sampai sini? Kita ulang ya. Ada orang
Waktu masih miskin, imannya kaya. Tapi waktu mulai kaya, imannya mulai miskin. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Ada orang, waktu masih miskin, imannya kaya. Tapi waktu mulai kaya, imannya mulai miskin. Berapa banyak orang seperti itu? Waktu belum punya apa-apa, hidupnya begitu bersahaja. Aduh, bagus sekali kalau batamandeng dia. Tapi sekarang waktu dia mulai dapat kedudukan, mulai dapat uang, mulai menjadi sombong, mulai menjadi tinggi hati, mulai menghancurkan karakter-karakternya yang sebenarnya dia sudah miliki sejak awal. Saya kira belajar hal ini dari Yusuf. Dia tidak, mungkin sekarang dia bilang, sekarang kita sudah punya kekuasaan, sudah punya banyak uang. Apakah dia mulai melunturkan prinsip-prinsip penting yang seharusnya memang dia pegang teguh? Tidak boleh. Dia tetap stabil dalam keadaan itu. Banyak orang, saya ulang tadi, waktu diberi jabatan justru terlihat watak aslinya. Saudara pernah dengar Ahok pernah bilang begini, ingin menguji karakter seseorang, beri dia jabatan. Banyak orang waktu tidak punya jabatan begitu idealis, mengkritik para pejabat, mengkritik para pemimpin struktural. Coba kasih pada dia, waktu kasih pada dia lebih hancur. Saya kira itu fakta-fakta, tapi waktu kita melihat bagaimana nilai-nilai itu diajarkan oleh Alkitab, ini memberi prinsip-prinsip penting kepada kita. Bagaimana membangun karakter kepemimpinan yang kuat, yang sehat, yang benar, yang berdasar secara Alkitabiah. Kadang-kadang jabatan itu memang Tuhan beri, tapi diberikan sebagai ujian atas karakter seseorang. Maka saya kutip ulang tadi kata-kata dari Ahok. Benar, untuk menguji karakter seseorang, coba beri dia jabatan. Kadang-kadang memang Tuhan harus menguji kemurnian kita, menguji sejauh mana kita tetap stabil dalam pendirian iman dengan memberikan kita jabatan. Tidak selalu ujian itu dalam bentuk penderitaan. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Sampai di sini dia lulus. Diberi jabatan, tidak salah gunakan, lulus. Diberi uang banyak, tidak salah gunakan, dia lulus. Diberi kekuasaan yang lebih besar, dia tidak salah gunakan, dia lulus. Sampai pada aspek ini. Tapi saudara tahu, saudara tahu, datang ujian yang tidak kalah rumitnya. Apa itu? Satu waktu, kan Alkitab bilang Yusuf ini ganteng, dia gagah, dia berbody atletis, mungkin pinter, rajin, karakternya mantap. Tapi yang terjadi apa? Ternyata itu dipandang lain oleh istri Potifar. Sampai satu waktu, saudara tahu di Alkitab, satu waktu, ini cerita sebenarnya dari sekolah minggu, tapi mari kita belajar lagi karakter-karakter yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Satu waktu istri Potifar goda pada dia. Istri Potifar goda. Yusuf, tidak ada orang sini, cuma orang dua. Coba hugel orang, coba di kamar. Ngana kan belum pernah rasa apa tuh seks. Karena kita lihat masih perjaka ngana. Gratis ini tidak mau bayar. Kira-kira begitulah. Mau? Maju. Maju, cuma orang dua di sini. Kita tidak mau bilang pak orang lain. Apa Yusuf bilang? Sudah tahu apa Yusuf jawaban? Oke. Tante yang panggil. Begitu? Nyanda. Apa dia bilang? Nyonya tahu enggak? Semua kuasa di rumah ini telah diberikan oleh Tuan Potifar kepadaku. Dan aku telah menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Semua kuasa, semua pekerjaan telah diserahkan kepadaku oleh Tuan Potifar. Kecuali tante, karena tante istrinya. Mana boleh aku berani melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Jadi seolah-olah Yusuf mau bilang, orang tidak lihat, Tuan Potifar tidak lihat, teman-teman pembantu di rumah ini tidak lihat, Birman tidak lihat,
Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bolehkah aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan? Saudara, saya tidak tahu bagaimana kalau kita juga yang diajak seperti itu, bukan? Laki-laki muda yang belum punya pengalaman seksual, tiba-tiba dapat tawaran gratis. Mungkin juga dari tante itu, tante yang cantik. Mungkin saja. Orang Mesir, sudah tahu kalau nonton film-film Mesir, cantik-cantik perempuannya. Dia juga istri pejabat negara. Sangat mungkin pejabat negara itu ya bisa saja dia menggunakan kekuasaan untuk mendapat istri yang cantik. Kita tidak tahu. Tidak pernah ada gambaran. Bahkan nama dari istri Potifar itu tidak dicatat di Alkitab. Atau ada yang tahu dia penama? Ada yang tahu? Potifar pe istri penama siapa? Ada yang tahu? Ada. Kali Tondano dong panggil apa pak dia? Tanta Poti. Nggak ada di Alkitab dia penama. Tapi kita berhenti sampai situ. Kita merenung-renung. Siapa perempuan yang sangat menonjol dicatat di Alkitab tapi namanya tidak dicatat? Saudara perhatikan. Saya belajar hal ini. Di Alkitab bolehlah dibagi menjadi 3 macam orang. Ada orang namanya dicatat, dosanya juga dicatat. Keagungan namanya dicatat, tapi dosanya juga dicatat. Misalnya siapa? Misalnya Daud, misalnya Salomo, betul enggak? Misalnya Musa, misalnya Abraham. Orang-orang yang begitu agung, namanya dicatat, dosanya juga ada. Tapi ada kategori kedua. Namanya dicatat, tapi dosanya tidak dicatat. Ada orang seperti itu di Alkitab, namanya dicatat, dosanya enggak. Paling kurang saya sebutkan orang-orang itu. 1 Yusuf. Coba saudara periksa di Alkitab. Di mana ayat Alkitab mencatat dosa kesalahan Yusuf? Enggak pernah. Atau Daniel. Atau Ayub. Itu orang-orang begitu agung, namanya dicatat, tapi dosanya enggak dicatat. Apakah mereka tidak berdosa? Enggak mungkin. Tapi Tuhan mengizinkan dosanya tidak boleh dicatat. Mar ada yang ketiga, ini mengerikan. Dosanya dicatat, namanya tidak dicatat. Misalnya siapa? Misalnya istri Ayub, misalnya istrinya Potifar. Mungkin sekali di hari penghakiman akan terjadi seperti itu. Mungkin. Orang tidak mengganti posisi Tuhan. Mar, mungkin sekali. Di akhir zaman, mungkin Orang bayangkan saja. Pada waktu Tuhan akan berdiri menghakimi semua orang. Tuhan suruh malaikat, penghulu malaikat, baca dia penama kalau ada. Baca di mana dulu Tuhan? Baca di buku kitab kehidupan kalau ada dia penama. Bacakan SK. Allah Tritunggal yang Esa. Setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Yo, toh ini mau SK masuk surga atau enggak toh? Menimbang dan seterusnya, mengingat, memutuskan, menetapkan. 1. Cari DP nama. Misalnya, ini cuma misalnya. Hamilasut, cari di buku kehidupan. Nggak ada Tuhan DP nama. Masa? Coba cari lagi. Siapa tahu tak lewat. HAMMYLASUT. Coba cari kalau ada. Misalnya malaikat bilang Tuhan nggak ada. Oke? Di buku kehidupan nggak ada. Coba cari di buku catatan dosa. Cari. Kenapa Tuhan? Ada 12 lembar ini. Tuhan bilang, enyahlah engkau. Dosanya dicatat, namanya tidak dicatat. Malah ada orang, misalnya Tuhan bilang, coba baca DP surat keputusan. Dia mau pergi mana? Baca. Cari DP nama di buku catatan dosa. Siapa dia Tuhan? DP nama misalnya Toar. Baca. Cari DP nama kalau ada di buku catatan dosa. Cuma pinjam nama Di buku catatan dosa, cari. Tuhan tidak ada ini. Cari lagi. Siapa tahu tak lewat. Cari. Tidak ada. Oke? Di buku catatan dosa tidak ada. Masa tidak ada? Cari lagi. Tidak ada. Coba cari di buku kehidupan. Cari. Ada Tuhan. DP nama ada. Apa Tuhan bilang? Selamat datang anakku. Boleh tidak begitu? Boleh. Bagaimana DP cara? Beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Yesus berjanji. Barang siapa beriman kepada Yesus Kristus, dosamu akan dihapuskan dan namamu dicatat dalam buku kehidupan. Amin.
Jangan pernah meninggalkan iman kepada Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Yusuf menjadi contoh kita tentang itu. Dia menolak. Berapa banyak orang Kristen, saya sudah menyinggung ini kemarin, menjadi pemimpin Kristen yang berpengaruh bagaimana? Bagaimana engkau menjadi pemimpin Kristen yang berpengaruh sementara engkau mengkompromikan dosa, secara khusus dosa-dosa seksual. Berapa banyak mahasiswa Kristen, saya bilang kemarin, sambil berprestasi secara akademiknya sangat luar biasa, tapi juga kehidupan seksualnya begitu liar. Bagaimana Anda dan saya akan menjadi pemimpin Kristen yang dipakai oleh Tuhan untuk berpengaruh? Kalau saudara juga masih suka otak-atik gambar-gambar porno, situs-situs porno. Laki-laki suka lihat gambar-gambar perempuan telanjang. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Dulu anak tidak boleh pegang handphone selama sekolah. Sekarang tidak pegang handphone tidak sekolah. Sudah putar ini dunia. Berapa jam waktu kita menatap layar? Saudara, sangat miris. Kita memang dipermudah mengakses situs-situs porno itu sekarang lebih mudah. Kemarin kita bilang kadang-kadang bukan orang cari, kadang-kadang waktu buka nonton, muncul kamari gambar nona pasung le, kuli bagus le, mar cuma pakai CD dan BH. Sudah tahu itu salah satu strategi iblis untuk menghancurkan, memberi rangsangan seksual, sehingga kemudian iblis selalu menargetkan jatuhkan dia. Kita kembali pada yang tadi. Waktu Yusuf berhasil dalam kepercayaan, jabatan, uang, dia tidak selewengkan. Sekarang dia diuji dengan dosa seksual. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat Yusuf yang begitu mudah, belum pernah punya pengalaman seksual, diberi tawaran gratis, tapi tetap tidak mau membiarkan diri dijatuhkan dalam jebakan-jebakan dosa-dosa seksual. Saudara, kita tidak mungkin akan menjadi pemimpin Kristen yang berpengaruh kalau persoalan seksual kita tidak bereskan di dalam Kristus. Saudara, seks itu bukan bencana. Seks itu bukan dosa. Seks itu adalah anugerah indah dari Tuhan. Seks itu anugerah indah dari Tuhan. Tetapi ada wadahnya. Di mana? Di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Kemarin kita bilang, berapa banyak perempuan yang begitu mudah dijatuhkan oleh laki-laki yang padahal secara sembarangan bilang, aku cinta padamu. Marnen tahu, ngana itu orang keenam yang dia bilang, akan aku cinta padamu. Berhati-hatilah dengan hal-hal yang manis yang engkau dengar. Saya bilang kemarin, kadang-kadang hal-hal yang terlihat menggiurkan, yang begitu mempesona, hal-hal yang enak didengar justru bisa menjadi pintu masuk kejatuhan, kehancuran kita. Tapi Yusuf memberi keteladanan iman kepada kita. Bagaimana dia tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan kekudusan hidup. Pemimpin Kristen harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama. Pemimpin Kristen harus hidup di dalam kekudusan.
Barang siapa tidak mementingkan kekudusan, dia tidak layak menjadi pemimpin Kristen. Dia tidak mungkin memberi dampak. Dia tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Dia tidak mungkin mempengaruhi orang lain untuk mempermuliakan Tuhan. Satu waktu kita diundang untuk kasih materi tentang love, sex, and dating. Tiba-tiba setelah sesi tanya jawab, ada perempuan yang tanya peserta, kita nak mau bilang di kampus mana. Ini kegiatan mahasiswa juga. Saya tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba waktu ada sesi tanya jawab, dia tanya, pendeta, bagaimana kalau kita jatuh waktu kita belum pernah disadarkan seperti ini? Kita tidak tahu bagaimana mementingkan kekudusan. Tapi saya heran waktu dia sambil tanya sambil menangis. Kita langsung menduga, saya menduga dia juga telah salah. Dia sampai tanya, masih adakah kemungkinan untuk dipulihkan? Tapi dia menangis, terus menangis. Bilang, apa ya dia? Saya lihat teman-temannya juga sudah semua menundukkan kepala. Mungkin teman-temannya juga tahu. Tapi bagaimana saya akan menjawab itu? Kenapa dia sambil tanya sambil nangis? Saya menduga memang dia pernah jatuh dalam dosa seksual. Mahasiswa yang kira-kira semester 3. Masih bisakah kembali? Saudara ingat kemarin sebelum doa syafaat, ada kalimat-kalimat yang saya ucapkan sebelum doa. Perhatikan sekali lagi kalimatnya. Saudara perhatikan lagi kalimat ini. Percayalah, percayalah, sehitam apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih suci. Amin. Sebobrok apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih bisa ditata. Amin. Sesuram apapun masa lalu Anda, percayalah, Tuhan sedang menunggu Anda untuk kembali berjalan bersama Dia lagi. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar tadi, sekalipun dosamu merah seperti grimisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang mau kembali kepada Yesus Kristus. Amin. Kita masih punya waktu 15 menit. Saya akan mempercepat ini. Semua kita pernah salah. Semua kita pernah keliru. Tidak ada orang yang berani berkata masa lalunya masa lalu yang suci. Dan kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Tapi barang siapa mengaku dosa di hadapan Allah, maka Allah sudi memberi pengampunan. Amin. Kita mungkin pernah salah, tapi hari ini saya memanggil engkau, kembalilah kepada Tuhan. Lalu lanjut. Ketika Yusuf mempertahankan karakter yang demikian suci, apakah kemudian dia mendapatkan sanjungan? Wah, hebat sekali orang muda seperti ini. Terjadi seperti itu? Tidak. Justru waktu satu kali Yusuf tolak tuh godaan seksual dari istri Potifar itu, apakah istri Potifar berhenti menggoda dia? Tidak. Alkitab mencatat setelah berhari-hari istri Potifar itu terus menerus menggoda Yusuf untuk bersetubuh dengan dia. Sampai satu waktu mungkin memang dia penafsu so di ubun-ubun. Ternyata kita pikir bukan juga cuma laki-laki yang bisa liar secara seksual, tapi ini perempuan betul-betul kalau dia tidak bisa kendalikan dia penafsu, maka siapapun dia sambar. Apa yang terjadi? Satu waktu Yusuf datang di rumah. Kok sepi ini rumah? Kenapa sepi? Ini rumah pejabat kok sepi? Patut diduga tuh istri Potifar memang suator. Ngoni semua pembantu-pembantu
kita saya cuti 3 hari. Boleh istirahat. Dan di pintu gerbang tulis jangan ganggu. Nyonya lagi istirahat. Ini Tuan lagi keluar negeri. Nem boleh ada yang masuk tamu sepenting apapun, bilang Tuan ada di luar negeri dan Nyonya lagi kurang sehat. Nggak boleh ada orang yang masuk di rumah sini kecuali Yusuf. Cuma dugaan. Sampai kok Yusuf satu kali masuk, kenapa ini sepi? Ternyata tuh Nyonya so tunggu. Masuk tuh Yusuf, dia langsung tarik. Yusuf minjopi di kamar orang dua. Sampai baku tarik baju orang dua. Berapa banyak anak muda seperti itu yang tetap bertahan. Berapa besar gempuran dosa seksual, dia tetap berkata no. Orang tidak lihat tapi Tuhan lihat. Berapa banyak orang Kristen yang hidup suci dalam keadaan apapun. Berapa banyak orang Kristen yang hanya kelihatan suci, berkarakter unggul, waktu dengan teman-temannya, waktu diawasi, waktu dilihat. Tapi apa yang engkau lakukan di tempat-tempat tersembunyi? Apa yang engkau lakukan di tempat-tempat gelap? Apa yang engkau lakukan di tempat-tempat di mana engkau tidak diawasi? Apakah kita tetap mementingkan kekudusan hidup? Kalau kita tidak mempertahankan kekudusan hidup, bahkan sekalipun kita tidak diawasi, sulit kita akan menjadi pemimpin yang berpengaruh. Sulit kita akan dipakai oleh Tuhan. Maka ini menjadi kunci yang penting. Saya katakan kemarin kan, kekudusan hidup harus menjadi karakter yang harus dipertahankan dalam keadaan apapun. Dia tidak jatuh dalam godaan uang, dia tidak jatuh dalam godaan kekuasaan, dan dia tidak jatuh dalam dosa seksual. Tapi yang terjadi adalah waktu baku tarik tuh baju, tak cabu Yusuf pe baju, dia lari keluar. Kong tuh tanta putar balik tuh cerita. Tolong, napa Yusuf semua perkosa apa kita? Napa dia pe bukti baju tak tinggal? Kalau kita tuh Yusuf, tak balik kong bagian yang balak tuh tanta itu. Ngana tuh dah bagi ngana sebataria kita. Baiknya bukan kita. Kurang ngajar ngana tanta. Ngana yang dah goda pak kita tak tinggal tapi baju, nah bilang tamu perkosa apa ngana. Baiknya bukan kita. Yusuf ya balik. Tapi singkat cerita apa? Yusuf di penjara karena difitnah. Engkau berani hidup kudus, siap-siap difitnah. Jangan kira engkau hidup kudus, hidupmu akan aman. Kemungkinan-kemungkinan ini harus diantisipasi oleh pemimpin-pemimpin Kristen. Kalau engkau tidak pernah mempersiapkan diri, kemungkinan-kemungkinan engkau berjalan benar, engkau hidup suci, engkau memperjuangkan kebenaran. Kalau engkau tidak siap, kemungkinan difitnah. Pada waktu fitnahan itu datang, mungkin engkau akan buntu dan engkau akan mundur. Maka pemimpin Kristen semesti siap. Sama yang kita ada bilang kemarin tuh Daniel petamang-tamang, bukan? Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diberi pilihan. Kau ini mau pilih mana? Mau sembah patung, selamat, umur panjang, dapat jabatan, atau ngoni mau sembah ngoni pe Tuhan, mar ngoni dilempar ke api? Apa dong bilang? Lempar jadi api, karena orang percaya Tuhan mau bela orang. Mar, seandainya pun Allah nak membela kami, kami tetap beriman kepada Allah. Berapa banyak orang seperti itu? Kami akan beriman, kami akan percaya bahwa Allah membela kami. Cuma sampai situ. Martu Sadrak, Mesak, Abednego maju satu langkah, lebih unggul. Seandainya pun Allah tidak membela kami, kami akan tetap percaya kepada Dia. Maka kemungkinan-kemungkinan terburuk ketika engkau mempertahankan karakter yang baik harus juga dipikirkan, diantisipasi, supaya waktu itu datang. Saudara bilang, memang kita so siap ini. Jangan kira saudara akan tetap hidup dalam kemulusan ketika saudara hidup dalam karakter yang baik. Tidak. Saudara akan dinista, saudara akan dianiaya. Yesus bilang, engkau akan difitnah. Segala yang jahat akan difitnahkan kepadamu. Ketika engkau mempertahankan kebenaran, engkau mungkin tidak akan mendapat pembelaan. Tapi berulang-ulang akhirnya sampai masuk penjara. Tapi sampai di penjara muncul lagi tuh ayat begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara itu, dan bahkan semua pekerjaan di penjara itu diserahkan kepada Yusuf. Ketika dia mempertahankan karakter yang baik,
terus muncul apa yang disebut kepercayaan. Ini karakter yang baik. John MacArthur tulis di situ, salah satu karakter pemimpin yang harus dimiliki adalah bisa dipercaya. Saudara, mari mulai evaluasi diri. Apakah saudara dipercaya orang? Sudah, kalau tidak ada dia mau kaca tong pe acara. Coba panggil pak dia. Bagus kalau ada dia, dipercaya. Bagus kalau ada dia. Mar dia susah lalu. Iya, mar tidak ada orang lain. Kepercayaan. Karena apa? Karakter dipelihara. Tapi saya membaca terus berulang-ulang, muncul terus di Alkitab. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Orang-orang yang berjuang benar. Pemimpin-pemimpin Kristen yang menegakkan kejujuran karakter yang baik. Sekalipun engkau dianiaya, percayalah, Tuhan tetap menyatakan pembelaan. Amin. Ini harus menjadi pegangan kita. Sampai suatu ketika terjadi peristiwa yang membawa Yusuf pada titik balik kehidupan. Kita akan percepat ini. Apa itu? Yusuf masih di penjara. Mar di tempat lain di istana, Raja Fir'aun bermimpi. Saudara tahu mimpi itu? Yang inti dari mimpi itu adalah Tuhan telah memperlihatkan ke dalam mimpi itu apa yang Tuhan akan lakukan di tanah Mesir. Bahkan Alkitab bilang di seluruh dunia. Lalu waktu raja mimpi, kok kita mimpi aneh. Ada sapi yang kurus-kurus. Ada sapi yang gemuk-gemuk, 7 sapi gemuk. Lalu tiba-tiba datang sapi yang kurus-kurus. Langsung telan sapi yang gemuk-gemuk itu. Begitu juga ada gandum, anggur yang gemuk-gemuk. Tiba-tiba datang gandum yang kurus-kurus, dia langsung telan. Tapi tidak terjadi perubahan pada sapi yang kurus itu. Pada gandum yang kurus itu tidak terjadi perubahan. Apa ini? Lalu apa raja bilang? Kumpulkan semua ahli, kumpulkan semua pemikir, kumpulkan semua filsuf, kumpulkan orang-orang terpandai di seluruh istana ini untuk menerjemahkan mimpi ini. Mar Alkitab bilang, tidak ada orang boleh terjemahkan. Lalu orang sekabar, Raja, kita pernah ada kasus yang sama. Orang sudah mau baca rinci ini Mar dia penama Yusuf. Dia boleh menerjemahkan mimpi. Karena kita pemimpi dan jadi kenyataan. Kalau raja berkenan, panggil pak dia. Oke? Panggil pak dia. Dipanggillah Yusuf dari dalam penjara. Menghadap raja. Lalu raja bilang apa? Yusuf, tak dengar ngana boleh searti mimpi. Saudara tahu apa Yusuf bilang? Oh betul. Baru tahu dong. Enggak. Saya suka sekali. Sampai kalimat-kalimat itu diperhatikan. Waktu raja bilang, Yusuf, kita dengar ngana boleh searti mimpi. Mar apa Yusuf bilang? Tuan raja, bukan aku. Sekali-kali bukan aku. Tetapi di sorga ada Allah yang maha kuasa yang boleh memberi arti dari mimpi itu. Dia punya kelebihan, tapi tidak sedikit pun tanda-tanda. Dia mengagungkan dirinya sendiri. Dia tetap mengarahkan orang ketika melihat keunggulannya. Dia bilang bukan kita, Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Itu saya kutip ulang kata-kata tadi. Kalau engkau terlihat hebat dalam pekerjaanmu, tapi orang tidak melihat Tuhan dibesarkan dalam hidupmu, engkau gagal. Pemimpin yang baik, pemimpin rohani yang baik, adalah pemimpin yang membesarkan Tuhan. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membesarkan Tuhan. Bukan membesarkan dirinya sendiri. Raja bilang, oh begitu. Jadi bukan kamu. Iya, bukan saya. Tapi Tuhan. Coba cerita mimpi itu. Lalu raja cerita dengan mudah. Yusuf menerjemahkan mimpi itu karena Tuhan. Apa yang terjadi? Yusuf bilang, Tuhan yang di sorga sudah menunjukkan apa yang akan terjadi dalam istana ini. Dalam kerajaan ini. Bahwa kita akan menghadapi 7 tahun kelimpahan. Tapi sesudah itu akan datang 7 tahun yang paling mengerikan. Bukan hanya Mesir, tapi seluruh dunia
akan dilanda kelaparan. Maka apa yang harus dilakukan Tuhan? Coba Tuhan cari orang yang bijaksana untuk atur strategi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu Alkitab bilang, lalu raja memandang baik apa yang dilakukan oleh Yusuf. Tapi raja bilang, tapi siapa yang bijaksana? Belum pernah aku lihat orang sebijaksana engkau. Jadi bagaimana engkau yang akan ditunjuk menjadi orang kedua di tanah Mesir? Umur berapa dia waktu itu? Alkitab bilang, waktu Yusuf menghadap raja, umurnya 30 tahun. Mudah sekali. Sekarang Tuhan membalik keadaannya. Dari orang yang terpenjara menjadi orang yang paling berpengaruh. Hebat gak seperti itu? Saya tidak bermaksud mengatakan ketika kita mempertahankan karakter yang baik, Tuhan mempromosi kita seperti Yusuf. Sangat mungkin tidak. Tapi minimal nilai-nilai itu, karakter itu, saudara pertahankan. Paling lat kita sekelar ini 5 menit. Kita akan percepat meloncat di pasal-pasal akhir Kejadian. Apa yang terjadi? Setelah 7 tahun lewat, tapi diatur dengan sistem manajemen yang begitu luar biasa. Dari Yusuf. Muncul 7 tahun berikut. Mulai terjadi kelaparan. Singkat cerita apa yang terjadi? Bukan cuma di Mesir. Tapi sampai di kampung ayahnya juga terjadi kelaparan. Sehingga orang-orang dari luar negeri harus datang ke Mesir untuk beli makanan. Di antara orang-orang yang datang itu saudara-saudara Yusuf. Apa yang terjadi? Waktu dorang datang di Mesir ini, Yusuf kakak-kakak, dorang soalnya ndak kenal pada dia. Mari Yusuf langsung dapat kenal. Orang tua Nano bilang, toleh, kenapa tapi saudara-saudara sudah datang? Apa yang dorang backing? Dorang langsung bersujud, Pak Yusuf. Alkitab bilang, lalu Yusuf mengingat mimpinya berpuluh-puluh belasan tahun yang lalu. Dia dapat ingat dia mimpi 10 lebih tahun yang lalu. Terjadi. Dia kakak-kakak sujud pada dia. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba beberapa waktu kemudian berproses. Yusuf memperkenalkan diri. Waktu dia memperkenalkan diri, mereka semua menangis. Tapi sekaligus menangis dalam ketakutan. Mungkin sekarang Yusuf akan balas dendam. Mungkin sekarang Yusuf akan balas dendam. Mereka ketakutan luar biasa. Padahal Yusuf telah menunjukkan kebaikan. Tapi kakak-kakaknya mencurigai dia. Jangan-jangan dia sekarang akan balas dendam. Tapi ada yang hebat. Kata-kata, 2 kalimat yang saya suka di pasal-pasal terakhir. Kalimat yang menarik adalah waktu Yusuf bilang begini. Aku tidak akan menggantikan Allah untuk menghakimi, menghukum kamu. Karena sebenarnya bukan kamu yang menjadi penyebab aku datang di tanah Mesir. Tapi Allah yang telah merancangkan sehingga aku sekarang memiliki kekuasaan sebesar ini. Dia bilang begitu, kan? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan yang baik untukku. Perhatikan kalimat berikut. Mungkin sekali saudara akan mengalami hal itu. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang, tetap berpikir positif karena mungkin itu akan dipakai Tuhan untuk kebaikan-kebaikan di hari depanmu. Amin. Tapi mereka belum puas. Melihat kebaikan orang dicurigai. Saudara, orang-orang yang pencuriga itu adalah orang-orang yang belum membereskan masa lalunya. Dengar khotbah tersinggung, dengar khotbah panas telinga, melihat orang melakukan kebaikan dianggap kompetitor, dianggap penyaing, dianggap ancaman. Itu orang-orang yang Stephen Tong bilang mungkin ada iblis di hatinya. Melihat kebaikan orang kok dicurigai. Tapi itulah Yusuf yang terakhir. Setelah papanya mati,
ketakutan lebih luar biasa dari saudara-saudaranya. Sampai orang baking cerita, Yusuf, dulu waktu papa masih hidup, papa bilang, memang torang so baking salah. Mar papa bilang, ampuni akang, kata patorang. Apa Yusuf bilang? Ndak, tanda mau ampuni pangoni. Begitu? Nyandak. Dia mengampuni. Oke, 2 menit saya kelar. Dia ampuni. Saya belajar hal apa dari sini? Yusuf sebenarnya ini memiliki kesempatan untuk balas dendam. Tapi enggak. Perhatikan kalimat berikut. Waktu di bawah tidak menyerah, waktu di atas tidak menindas. Sama-sama 1, 2, 3. Waktu di bawah tidak menyerah, waktu di atas tidak menindas. Berapa banyak orang merebut jabatan untuk balas dendam. Pemimpin Kristen tidak boleh begitu. Amin. Tapi lebih dari itu, bukankah pengampunan dan karakter yang ditunjukkan oleh Yusuf itu menggambarkan kepribadian yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Berapa besar dosa, berapa besar dosa kita, Yesus tetap memberikan pengampunan. Kalimat terakhir, pemimpin yang baik harus meneladani Yesus Kristus. Sama-sama 1, 2, 3. Pemimpin yang baik harus meneladani Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, 1 jam ini kami mendengar firman. Mungkin di antara kami ada yang lelah, ada yang hampir mengantuk, hampir tertidur. Tapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus, firman itu akan terus mengubah hati siapa yang Allah mau untuk diubah, membentuk hati siapa yang Allah mau hatinya dibentuk, mempengaruhi siapa yang Allah mau untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, untuk memperlengkapi siapa yang Allah mau untuk diperlengkapi. Biarpun hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak berhenti berbicara dalam hati setiap kami. Biarlah ketika kami telah belajar karakter-karakter unggul dari kepemimpinan Yusuf, itu boleh menjadi nilai yang hidup, kebenaran yang hidup, yang akan kami perjuangkan di sisa waktu kehidupan kami. Meski kami tahu untuk itu mungkin sekali ada tantangan, tapi kami percaya pembelaan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Biar dalam seluruh aspek kehidupan kami Kristus terus ditinggikan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.